teman-teman listener dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bang Wal di sini dalam podcast kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di podcast Suara Milenial. Selama beberapa menit ke depan nih, Bang Wal tentunya bakal menemani hari teman-teman dengan menyajikan informasi-informasi seputar milenial dan kaula muda yang pastinya nih bakalan memberikan menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada listener. Sebelum Bang Wal lanjut, check the sound. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Apa kabar listener hari ini ya? Semoga aktivitas dan rutinitas teman-teman listener berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada kendala apapun. Dan untuk teman-teman yang masih kerja atau yang saat ini masih sedang dalam kesibukan, tetap semangat ya kan, supaya nantinya pekerjaan Anda segera dan cepat selesai. Nah, di podcast kali ini Bang Wal bakalan membahas tentang lifestyle atau gaya hidup seputar bagaimana caranya kita bisa hidup minimalis. Nah, teman-teman tahu tidak sih apa itu hidup minimalis? Nah, Bang Wal kasih tahu ya tentang hidup minimalis. Coba deh teman-teman, kalau kamu lagi dengar dan sedang berada di dalam kamar kos atau di rumah atau mungkin di kantor ya, atau di ruang tamu, di mana aja nih, coba teman-teman listener perhatikan dan amati di sekelilingmu saat ini. Apakah teman-teman listener merupakan tipe orang yang memiliki banyak barang menumpuk yang jarang terpakai, atau malah memiliki barang yang sedikit tapi sangat fungsional dan memiliki value untukmu? Coba pikirkan lagi nih listener nih. Apakah listener nyaman dengan kondisi ruangan kamu saat ini? Dan buat kamu yang merasa memiliki masalah terhadap banyaknya barang yang menumpuk, listener berada di podcast yang tepat. Kenapa Bang Wal bilang seperti itu? Karena Bang Wal bakal membahas tentang konsep hidup minimalis yang pastinya nih teman-teman listener bisa menerapkan di kehidupan teman-teman pendengar. Nah, apa sih hidup minimalis itu teman-teman listener? Nah, hidup minimalis kita bisa sebut juga dengan hidup sederhana. Ini merupakan merujuk kepada sejumlah praktik sukarela untuk menyederhanakan hidup seseorang. Nah, maksudnya adalah hidup minimalis adalah seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang penting bagi dirinya sendiri dan tetap mempertahankan hal-hal tersebut untuk dirinya. Jadi sederhananya tuh kayak gini nih teman-teman nih. Kalau kita mau pengen hidup minimalis, ciri gaya hidup ini ialah adanya perasaan puas dan cukup terhadap apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Dengar tuh teman-teman listener tuh. Jadi misalkan kalau teman-teman listener nih pengen banget nih hidup minimalis nih. Jadi teman-teman listener hidup di mana kebutuhan teman-teman itu atau apa yang mau teman-teman beli itu hanya berdasarkan kebutuhan aja, bukan berdasarkan dari keinginan listener gitu loh. Nah, biasanya nih teman-teman listener nih, para penganut gaya hidup yang minimalis nih bisa memiliki berbagai motivasi dalam menjalankan hidup minimalis mereka. Nah, yang membuat mereka termotivasi itu ada karena spiritualitas, ya kan? Kesehatan, ini penting juga nih. Sama yang membuat mereka kenapa mau menjalani hidup minimalis adalah karena mau menambah kuantitas waktu spesial di tengah-tengah keluarga dan para sahabat. Kemudian menyeimbangkan waktu kerja dan menikmati hidup selera pribadi, berhemat, atau bahkan mengurangi sampah dan bisa mencegah stres. Gaya hidup minimalis juga bisa muncul sebagai respon aktif atas kebiasaan kita yang materialistis dan konsumtif. Biasanya nih teman-teman listener nih ya, untuk orang-orang yang saat ini sudah menjalani kehidupan minimalis atau hidup secara minimalis itu berangkat dari respon terhadap kebiasaan-kebiasaan yang sering konsumtif atau materialistis. Artinya mereka tuh sering banget belanja atau membelanjakan sesuatu yang padahal tuh esensinya barang-barang itu tidak begitu penting gitu loh. Artinya belanja ditaruh begitu aja, terus
jarang dipakai, nanti ditaruh di dalam kamar atau di dalam kas, sampai lupa barangnya. Bener gak sih teman-teman listener, pernah kayak gitu nggak? Pasti dong pernah teman-teman listener yang suka shopping, belanja, ya kan? Beli barangnya tuh ada beberapa barang, tapi yang dipakai pasti cuma satu. Nah, yang lainnya tuh bahkan sampai sudah lupa. Nanti ketika bongkar-bongkar lemari, lihat barangnya baru kaget, ternyata barang ini aku belum pakai. Nah, itu kan sayang banget tuh, udah beli, apalagi barangnya harganya mahal, betul ya, sayang banget listener ya. Nah, minimalis menurutku bukan berarti hidup pas-pasan atau kekurangan. Bener banget nih listener nih. Justru hidup minimalis itu berkorelasi kuat dengan kondisi keuangan yang tergolong baik. Karena kamu bisa mengontrol untuk tidak membeli barang-barang yang mungkin tidak berguna untukmu. Nah, kemudian nih listener nih, dana yang atau uang itu teman-teman listener bisa kamu alokasikan untuk menabung atau investasi ke depannya. Secara tidak langsung, kamu jadi bisa lebih dewasa dan bijaksana karena kamu bisa mengontrol ego dan hawa nafsumu untuk tidak membeli barang-barang yang kamu hanya inginkan saja. Jadi teman-teman listener nih, daripada teman-teman listener menghabiskan banyak uang untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, yang nantinya tuh hanya akan menumpuk di dalam kamar dan jarang dipakai, mendingan uang yang tadi itu teman-teman tuh teman-teman alokasikan untuk hal-hal yang lebih berguna. Misalkan beli buku ya, untuk baca-baca, untuk lebih menambah wawasan mungkin, atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan amal. Misalkan uang tadi mendingan disumbangkan ke kegiatan-kegiatan amal supaya lebih bermanfaat untuk banyak orang. Atau teman-teman listener juga bisa investasi buat masa depan. Nah, itu juga bisa jauh lebih baik tuh. Teman-teman listener bisa investasi buat masa depan, nabung buat beli rumah, tanah, atau teman-teman listener yang suka jalan-jalan, uang tadi juga bisa tabungin buat jalan-jalan, itu pasti bisa lebih berguna. Nah, terus nih teman-teman listener nih, selanjutnya adalah gimana sih cara kita mau menerapkan hidup minimalis? Nah, bagi teman-teman listener yang pengen banget hidup minimalis yang pastinya bermanfaat, nah, Bang Wal punya tips-tipsnya nih. Nah, berbagai cara dapat kamu lakukan, tetapi ada 3 tagline dari buku Francis J. berjudul Seni Hidup Minimalis yang menurut Bang Wal pribadi juga penting untuk kamu terapkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman bisa terapkan ya untuk memulai hidup minimalis. Yang pertama adalah buang. Apa itu? Buang apa nih ya? Bukan buang diri ke laut, bukan ya, salah. Atau buang diri ke jurang, bukan. Tapi teman-teman listener bisa membuang barang-barang yang tidak bermanfaat lagi atau jarang digunakan, atau mungkin pakaian-pakaian lama yang sudah usang, atau barang-barang yang tidak terpakai lagi di dalam kamar atau di ruang kerja teman-teman bisa pakai, bisa buang ke tong sampah, isi dalam karung, atau dibuang kemana gitu ya. Nah, yang kedua adalah simpan. Nah, jika barang-barang listener nih banyak banget dan tidak kamu gunakan tetapi akan berguna nantinya. Misalkan nih teman-teman listener punya barang tapi jarang untuk digunakan dan barang-barang itu mungkin akan berguna nantinya. Teman-teman listener bisa simpan di tempat-tempat yang aman gitu ya, untuk supaya kedepannya tuh misalkan pada saat dibutuhkan tidak dicari-cari lagi ya. Karena biasanya nih teman-teman listener nih ya suka banget lupa naruh barang. Misalkan kalau di barang-barang yang jarang dipakai itu habis pakai diletakkan gitu aja, nanti kedepannya nih pas dibutuhkan lagi dicari lagi, tahu-taunya udah keselip. Keselipnya di mana coba? Di bawah kasur, no nggak? Di dalam lemari, ya? Atau di atas lemari tuh keselip ujung-ujung tuh. Siapa yang sering kayak gitu tuh? Nah, jadi harus disimpan baik-baik. Terus yang ketiga, bisa teman-teman listener berikan. Nah, jadi barang-barang yang listener yang tadinya banyak banget tapi jarang dipakai tapi masih layak dipakai, tapi mungkin udah nggak muat di badan karena kekecilan, mungkin beli bajunya kekecilan, nggak muat, bisa kasih ke saudara atau teman-teman dekat, ya kan? Justru itu malah lebih bermanfaat.
Nah, di mana nih jika memang kamu memiliki barang yang menumpuk di ruanganmu dan itu masih layak untuk digunakan daripada dibuang, ya lebih baik kamu berikan kepada orang yang mungkin lebih membutuhkan. Memberikan orang yang lebih membutuhkan akan membuatmu jauh lebih bahagia. Benar sekali ya, listener ya. Coba deh terapkan mulai dari sekarang, pasti sangat bermanfaat. Atau ada yang udah menerapkan hidup minimalis? Kalau teman-teman listener sudah menerapkan hidup minimalis, boleh komen di kolom komentar. Selanjutnya nih, manfaatnya nih. Sebenarnya manfaatnya apa sih kalau kita tuh mau belajar hidup minimalis atau kita mau memulai hidup minimalis? Pastinya nih manfaatnya banyak banget nih. Di antaranya nih ya, Bang Wal baca nih ya. Ketika kita menerapkan konsep hidup minimalis, yang pertama pikiran kita tuh bisa jadi tenang. Kenapa Bang Wal bilang tenang? Karena ketika kamu memiliki barang-barang yang tidak terlalu banyak, tetapi benar-benar kamu butuhkan, percaya deh, itu tuh akan sangat membuat pikiranmu menjadi tenang karena mudah untuk merapikannya dan mencari barang yang kamu butuhkan. Jadi nggak ada lagi yang namanya barang keselip atau hilang di kamar sendiri. Jadi itu yang tadi Bang Wal bilang tuh. Jadi misalkan kalau pikiran tenang tuh teman-teman di sini tipikal orang yang berantakan gak sih? Artinya kamarnya tuh suka berantakan gak? Pastinya dong. Nah, biasanya tuh teman-teman yang kamarnya suka berantakan itu karena perilaku kita yang terlalu konsumtif. Jadi banyak banget barang-barang di dalam kamar, iya kan? Yang abis kita beli kita taruh begitu aja, terus tidak dirapikan. Atau yang sudah kita pakai kita letakkan begitu aja. Lebih bagusnya nih teman-teman rapikan baik-baik barang-barangnya supaya ketika nanti pas dibutuhkan itu bisa ditemukan dengan baik. Dan juga yang pastinya nih kalau kamar kita rapi, nggak berantakan, ya kan, pikiran kita juga jadi tenang, jadi fresh, jadi lebih bisa banyak ide-ide baru untuk mengembangkan sesuatu yang kreatif kalau pikiran kita bisa jadi tenang. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Tidaknya tuh agak-agak gimana gitu. Lanjut ya. Nah, ingat uang bisa dicari, tapi waktu yang berlalu tak bisa diulang kembali. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Ketika menerapkan konsep minimalis, kamu akan merasakan waktu kamu tidak habis terbuang seperti untuk merapikan kamar yang berantakan lagi setelah dibereskan atau bingung memilih baju saat mau pergi. Itu ya yang tadi Bang Wal udah bilang ya. Jadi efisiensi waktu juga. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah menerapkan hidup minimalis, barang-barang yang dibutuhkan itu mana-mana aja, yang terlalu tidak dibutuhkan itu mana-mana aja, kita bedakan, kita pisahkan. Jadi pada saat ketika kita punya kegiatan lain yang harus bikin kita itu terburu-buru, kita tuh nggak kelabakan gitu loh. Jadi itu pentingnya hidup minimalis dengan efisiensi waktu. Aduh, ini kata agak gimana gitu ya. Lanjut ya. Manfaat yang berikutnya adalah kesehatan psikologi dan finansial. Nah, menurut salah satu penelitian nih menyatakan bahwa ruangan yang sempit akan mempengaruhi personal space, di mana personal space sendiri merupakan batasan ruang pribadi yang memiliki nilai privasi yang tinggi. Nilai privasi ini menentukan psikologis pemilik ruang. Jadi, ketika banyaknya barang menyebabkan personal space berkurang, maka inilah salah satu faktor penyebab timbulnya stres. Wow. Yang kemudian secara finansial, tentunya dengan bijak dalam membeli sesuatu kamu akan bisa lebih mengoptimalkan uangmu ke hal yang lebih bermanfaat seperti investasi jangka panjang. Yang tadi ya teman-teman listener ya, Bang Wal udah sampaikan ya, kalau teman-teman bisa mempergunakan uangnya daripada untuk membelanjakan hal-hal yang hanya keinginan saja dan jarang dipakai, mendingan dialokasikan atau dipakai ke hal-hal yang lebih bermanfaat seperti investasi. Itu jauh lebih bermanfaat nantinya. Manfaat yang keempat adalah menukar uang dengan pengalaman. Nah, dibandingkan dengan membeli barang-barang yang akhirnya hanya menumpuk di ruanganmu dan membuat kamu stres, manfaatkanlah uangmu untuk membeli pengalaman seperti berlibur ke tempat impianmu, membeli buku favoritmu, atau mengikuti seminar-seminar yang jauh bisa lebih bermanfaat untukmu. Nah, tadi Bang Wal udah sampaikan tuh, ya kan? Nah, terus yang kelima adalah menjadi lebih bahagia. Kenapa sih alasan kelima ketika kita mau menerapkan hidup minimalis kita itu bisa jadi jauh lebih bahagia?
Teman-teman coba deh pikirkan lagi atau putar ulang podcast ini dan dengarkan lagi manfaatnya ketika kita bisa hidup minimalis, dan teman-teman coba bandingkan dengan hidup listener saat ini nih. Gimana nih kalau teman-teman sudah menerapkan hidup minimalis dan bandingkan dengan hidup listener sebelumnya, gimana tuh caranya? Pasti beda dong, benar ya? Nah, gitu teman-teman. Jadi Bang Wal di akhir video ini Bang Wal mau mengutip dari salah satu perkataan dari Henry Manampiring, ya kan, dalam bukunya Filosofi Teras, di mana ia mengatakan intinya begini. Ingat, bahagia itu kamu yang ciptakan sendiri, bukan barang dari hasil yang kamu beli. Karena faktor di luar dirimu tidak bisa kamu kendalikan, dan yang hanya bisa kamu kendalikan adalah faktor internal, yaitu diri kamu sendiri. Sehingga kamu kedepannya bisa meningkatkan self-love dalam diri kamu. Menerapkan filosofi konsep hidup minimalis merupakan hal yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk kamu lakukan. Aku sendiri nih, listener nih ya, masih bisa dikatakan jauh dari konsep hidup minimalis, tetapi beberapa bulan belakangan ini nih, aku sudah mulai berusaha dong untuk menerapkan gaya hidup minimalis dalam segi finansial dan juga lifestyle. Semakin dibantu karena ya saat ini teman-teman nih aku punya kesibukan dan lebih memanfaatkan kesibukanku untuk hal-hal yang positif. Nah, di akhir video nih segitu dulu ya teman-teman listener ya. Semoga bermanfaat podcast yang Bang Wal sampaikan. Akhir kata Bang Wal punya pesan nih buat kamu semua, yaitu yang terpenting bukanlah banyaknya uang yang kamu miliki barang, tapi banyaknya kamu memiliki barang yang berguna untukmu. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ya. Yang pastinya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, supaya kedepannya Bang Wal bisa lebih semangat lagi memberikan podcast-podcast menarik seputar hiburan, lifestyle, dan juga gaya hidup atau tentang kesehatan kepada listener sekalian. Dan mungkin itu saja yang Bang Wal bisa sampaikan. See you in another video, or bukan in another video ya. See you in another podcast and bye-bye.